Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk di pembahasan kitab Unwanud Darbi fi Ilmi As-Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik hafizahullah rahimahullahu taala. Kita hari ini masuk bab 2, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah al-babu tsani fil ism. Bab yang kedua tentang isim. Al-ismu kisman, isim terbagi dua. Jamidun, ini yang pertama, ada namanya isim jamid. Wa huwa ma lam yu'khad min ghairi. Isim jamid adalah apa yang tidak diambil dari selainnya. Itu dibilang jamid. Kalau kita dapat ini jamid, berarti tidak diambil dari selainnya. Wa mustaqun wa huwa ma akhadha min ghairi. Mustaq adalah apa yang diambil dari selainnya. Apa yang diambil dari selainnya. Ya, seharusnya itu ma'ukhida. Ya. Di situ salah harakat. Apa yang diambil dari selainnya. Wal jamid kisman. Belum selesaikan dulu yang jamid. Karena itu paling mudah. Jamid itu terbagi dua. Ada ismu ainin. Ismu ainin. Yaitu isim zat. Bisa dirabah, bisa dilihat. Artinya bisa diindrai, itu namanya isim ain. Iya. Orang-orang filsafat, ahli kalam bilang jauhar. Iya, jauhar. Itu yang pertama. Wahuwa madalla ala ma'nan qa'im binafsi. Dia adalah apa yang menunjukkan atas makna yang tegak dengan dirinya sendiri. Itu ada zatnya. Rojul bisa dilihat, bisa dicium, bisa dirabah. Faros, ini namanya isim ain. Yang kedua, wasmu makna, isim makna. Ahli kalam bilang ard, ain, rob, dot. Iya. Itu isim makna. Isim makna itu adalah makna. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa diindrai. Itu dibilang isim makna. Iya. Wahuwa madalla ala maknan qa'im bighairi. Dia yang menunjukkan atas makna yang ada pada selainnya. Misalnya untuk bilang begini. Iya. Daraba yadribu darban. Pukul. Kata darab darban. Ini isim. Ini isim. Di atas pendapat Basra, jamid. Karena masdar asal pecahan. Berarti kan dia tidak dipecahkan dari orang lain. Tapi yang lain dipecahkan dari dia. Berarti dia jamid. Nah, setelah untuk tahu jamid, dor, zat atau makna. Paham kan? Pukulan. Zat atau makna. Tidak bisa kita rabah. Tidak bisa kita cium sentuh. Tapi itu makna yang ada pada selainnya. Paham kan? Antum bilang darbi Zaidin. Pukulannya Zaid. Ya kan? Yang memukul siapa? Zaid. Darb apanya? Pukulannya. Itu makna yang ada pada Zaid. Dia memukul. Dia memukul. Tidak bisa diindrai. Ini ya banyak contohnya. Kata beliau wa minhul masdar. Di antaranya masdar. Di atas pendapat masdar asal pecahan. Pendapatnya Basra. Kalau di atas pendapatnya Kufa, dia tidak menerima ini. Karena masdar pecahan dari fi'il madhi. Menurut dia. Kalau pecahan dari fi'il madhi berarti semua kata yang ada tasrifnya, semua mustaq namanya. Tidak jamid. Tidak apa? Tidak jamid. Termasuk masdar. Tapi di atas pendapat orang-orang Basra mengatakan masdar asal pecahan. Berarti dia jamid. Berarti dia jamid. Kal ilm. Seperti ilm. Ilmu itu tidak bisa dilihat. Itu kan sesuatu yang ada pada seorang. Anda bilang rezeki berilmu. Tidak bisa kita lihat ilmunya kalau dia tidak ngomong. Kalau dia tidak ngajar. Anda bilang karena ada pada selainnya. Bukan dia yang berdiri sendiri. Tapi ada pada selainnya. Itu namanya makna. Namanya makna. Wal fauz. Keberuntungan. Waqad taqaddam. Dan ini telah lewat.
Ini bukan kita bahas di sini. Isim jamid. Yang kita bahas adalah yang mustaq. Wal mustaqu sab'ah. Sementara isim yang mustaq ada 7. Karena dari tasrif itu ada isim, ada fi'il. Ada isim, ada fi'il. Nah, dari pecahan itu fi'il sudah lewat. Selesai. Sekarang adalah isim. Yang ada dalam tasrif, isim ada 7. Apa itu? Kata beliau, ismul fa'il. Isim fa'il. Mana masdar? Biasanya di bab 2 begini, ada yang membahas apa? Masdar. Mana masdar? Jamid. Kan sudah dibilang tadi. Kita bahas sekarang adalah mustaq. Terus mana kok ada masdar? Yang telah lewat. Sudah lewat kan? Masdarnya fa'ala. Anda paham kan? Masdarnya fa'ilah. Masdarnya fa'ulah. Sudah lewat. Sudah lewat. Jadi tidak dibahas bab 2. Iya, tidak dibahas di bab 2. Karena sudah lewat. Iya. Yang pertama adalah langsung ismul fa'il. Pecahan pertama. Karena setelah ketiga, setelah masdar, isim fa'il. Wa huwa mastuqqa min mudhari'in mabniyin lil fa'ili. Isim fa'il adalah apa yang dipecahkan dari mudhari' mabni lil fa'il. Dari mudhari' mabni lil fa'il. Mudhari ma'lum. Iya. Ini pengertian penulis ya. Pengertian penulis. Karena, kenapa belok kasih pengertian ini? Karena isim fa'il itu sama dengan harokat dan sukunnya fi'il mudhari. Ingat, sama dengan harokat dan sukunnya fi'il mudhari. Paham kan? Buktinya, ini dari pengertian penulis ya. Pengertian penulis. Antum bilang, ya kita contohkan 3 ya. Ada yaktul, lu, ada yaftahu, ada yadribu. Kita contohkan 3 dulu ini untuk 3 huruf. Ini fi'il mudhari'nya ya, isim fa'ilnya qatil. Ini fatih. Ini dharib. Kalau kita melihat harokatnya, harokat dan sukunnya, jangan lihat jenis harokatnya, fathah, dhamma, kasrohnya, tapi lihat harokat atau sukun. Kalau antum bandingkan yaqtul dengan qatil, sama, huruf pertama berharokat, kedua sukun, ketiga berharokat, keempat harokat. Paham ini kan? Jangan lihat jenis harokatnya, lihat harokat dan sukunnya di mana letaknya. Yaftahu, fatih. Coba lihat. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat, huruf keempat berharokat. Pertama berharokat, kedua sukun, ketiga berharokat, ya, terakhir berharokat. Yadribu, dharib. Sama. Sama tak? Dipahami? Ini sulasi. Selain sulasi juga begitu. Yukrimu. Fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya, mukrimun. Coba antum bayangkan. Coba antum lihat. Sama harokat dan sukunnya? Sama, coba bandingkan. Huruf pertama harokat. Kedua sukun, ketiga berharokat, harokat. Paham dah? Makanya dia diambil dari fi'il mudhari'. Tapi ingat, maklum. Kenapa belum bilang maklum? Fi'il mudhari' al-mabni lil fa'il. Yang dibangun untuk fa'il. Artinya fi'il mudhari' maklum. Karena kalau fi'il mudhari' majhul, di dhamma sebelum akhir. Dipaham kan? Di dhamma sebelum akhir dan di dhamma huruf pertama dan di fathah sebelum akhir. Kalau di fathah sebelum akhir itu nanti isim apa? Isim maf'ul. Yang di fathah sebelum akhir. Dipaham kan? Isim maf'ul yang akan datang pembahasannya. Inilah sisi yang beliau berikan pengertian, diambil dari fi'il mudhari yang mabni lil fa'il. Diambil dari fi'il mudhari.
Iya. Di sana ada pengertian lain juga. Diambil dari masdar fiilnya. Kalau ini kan diambil dari fiil mudhari. Karena memang langsung isim fa'il dibuat dari fiil mudhari. Apalagi nanti selain tulasi. Antum selain tulasi itu, kaidah anak sudah kasih tahu di Miftah, sudah kasih tahu di pengenalan ilmu sorof, cara buat isim fa'il dari fiil mudhari. Kan anak bilang begitu, cara buat isim fa'il dari fiil mudhari. Tinggal dihapus huruf mudhoro'annya diganti dengan mim yang di dhammah sebelum akhir di kasroh. Dibuat dari fiil mudhari. Antum paham hubungan semua ini? Tapi di sana ada memberikan pengertian lain selain penulis. Dibilang ma ustuqa min masdari fi'li. Apa yang dipecahkan dari masdar fi'ilnya. Kenapa dapat kata masdar? Pendapat orang Basra. Orang Basra pasti pengertiannya begitu. Diambil dari masdar fi'ilnya. Kenapa ada kata masdar? Itu saja untuk menggambarkan bahwa asal dari isim fa'il diambil dari mana? Dari masdar. Diambil dari masdar. Tapi terus kenapa ada kata fi'il? Masdar fi'ilnya. Karena isim fa'il beramal amalan fi'ilnya. Nah, antum di nahwu kan? Isim fa'il termasuk isim beramal amalan fi'il. Jelas pembahasan kita sekarang? Jadi dia diambil dari fi'il mudhari mabni lil fa'il. Yaitu mabni lil ma'lum. Liman hadatha minhul fi'il. Ini maknanya. Untuk menunjukkan man hadatha, orang yang terjadi minhu darinya al-fi'il, perbuatan. Maksudnya dia pelaku. Lihat. Qatil, yang membunuh. Berarti terjadi darinya pembunuhan. Fatih, yang membuka. Berarti terjadi padanya apa? Pembukaan. Darib, yang memukul. Berarti terjadi darinya apa? Pukulan. Jadi muncul darinya itu pekerjaan. Itu namanya isim fa'il. Au qoma bih. Ini juga dibutuhkan. Atau ada padanya. Dia tidak lakukan. Tapi ada padanya. Gimana? Seperti isim fa'il kan ada kata mata. Mata ya mutu. Isim fa'ilnya apa? Mayyit. Fa'il. Fa'il. Mayyit. Mayyitun. Fa'ilun. Isim fa'il. Sekarang ini isim fa'il. Apakah muncul darinya pekerjaan mati? Paham kan? Apakah pekerjaan mati itu muncul darinya? Kan tidak. Dia mati. Ada padanya pekerjaan apa? Mati. Yang mematikannya Allah. Anda paham ini? Jadi, tidak murni isim fa'il itu dia pelaku. Tapi kadang isim fa'il itu ada padanya pekerjaan itu. Terjadi padanya. Jadi seakan-akan dia pelaku. Padahal dia bukan pelaku. Itu contohnya. Iya. Jelas pembahasan kita sekarang? Ini yang belum sebutkan. Wahuwa minat thulathi. Sekarang kita berbicara wazan. Dan inilah intinya yang namanya sorof. Berbicara pola. Bentuknya. Wahuwa minat thulathi. Dia dari thulathi. Fil ghalib. Pada kebanyakannya. Itu menunjukkan, mengisyaratkan nanti ada bentuk lain. Kebanyakannya kalau thulathi ala wazni fa'il. Di atas wazan fa'il. Nah contoh nasir, warid, madin. Dari kata madidun. Rodin, rodiyun. Wafin, wafiyun. Ada penghilangan. Tawin, tawiyun. Ada penghilangan. Fi'il mangkus. Jelas kan? Jadi semua di atas wazan fa'il. Semua di atas wazan fa'il. Boleh contohkan nasir, sahih misal, sahih, salim, warid, misal, madin, mudha'af, rodin, ya, nakis, wafin, lafif, tawin, lafif. Tadi mafruq, ini apa? Makrun. Artinya semua bentuk itu. Yang tidak ada sekarang ajwab. Kalau mahmuz belum tidak bawakan memang karena mahmuz sama dengan
sahih. Iya, yang tidak ada antum tahu siapa yang kurang? Ajwab. Karena ajwab punya kaidah lain. Gimana ini? Tetap di atas wazan fa'il, tapi ada kejadian padanya. Makanya disendirikan. Fa in kana minal ajwab. Kalau dia dari fi'il ajwab, kulibat maddatuhu al asliyah hamzah. Diubah huruf mad aslinya menjadi apa? Hamzah. Contohnya nah qail ba'i. Dah, seharusnya kan qail dari kata qawala, berarti will, kan begitu. Bayi, seharusnya begitu. Baya'a, bayi'un. Seharusnya. Iya, tapi khusus ajwab diganti hamzah. Menjadi qailun ba'i'un. Paham ini kan? Kenapa? Ya ada teori nanti di bab 3. Ada waw atau ya terletak setelah alif tambahan. Maka dia diganti menjadi hamzah. Jadilah qailun ba'i'un. Dipahami ini? Waw atau ya terletak setelah huruf tambahan. Diganti menjadi hamzah. Jelas ini. Maka dia punya kaidah khusus. Kenapa? Sebenarnya tetap pola fa'il. Tetap pola fa'il. Tapi huruf ainnya diganti menjadi hamzah. Dan itu tidak mempengaruhi wazan. Kalau antum ditanya wazan qail, ya fa'il. Wazan ba'i, fa'il. Dipahamkan? Cuman ada pergantian huruf. Ada pergantian huruf. Ini di fi'il tsulats. Kebanyakannya begitu wazannya. Kebanyakannya begitu wazannya. Dan nanti di buku-buku yang lebih tinggi lagi di Alfiyah dirinci. Kalau dari fa'ala, lazim atau muta'addi, fa'il. Fa'ala. Pokoknya antum dapat kata polanya fa'ala, lazim atau muta'addi, fa'il. Semua yang fa'ala. Kalau dari fa'ila, muta'addi, fa'il. Kalau lazim, tidak berwazan fa'il. Dia berwazan lain. Ada paham ini? Demikian pula dari fa'ula. Tidak ada fa'ula yang berwazan fa'il. Wazannya lain. Kan dia lazim semuanya. Lazim semuanya. Makanya belum bilang golib. Kebanyakannya. Kenapa dibilang kebanyakan? Karena kata terbanyak dalam bahasa Arab fa'ala. Kata terbanyak dalam bahasa Arab adalah apa? Fa'ala. Dan ana sudah isyaratkan sebenarnya sebagian wazan yang menyelisihinya itu di pengenalan ilmu sorof ada, di Miftah ada. Wazan yang keluar darinya. Wazan yang keluar darinya. Dipahami ini? Sudah saya isyaratkan di Miftah. Cuman beliau di sini sudah bilang memang kebanyakan. Kenapa? Karena fa'ala semuanya pasti fa'il. Tidak perlu ditahu muta'addi atau lazim. Antum dapat kata qatala qatil, patah patih, daraba darib, kharaja lazim. Kharij, jalasa jalis, roja'a roji, dahaba dahib, padahal lazim. Tapi kalau fa'ila, lihat dulu. Muta'addi fa'il, alima alim, amila amil. Kalau lazim, fariha. Tidak boleh untuk bilang farih. Tidak ada kata farih. Yang adalah apa? Farihun. Farihun. Cepat dia. Kan isim fa'il dari fa'ila lazim, fa'ilun. Hazina ya hazanu hazanan, hazinun. Anda paham ini? Jelas kan? Itu kalau bahagia sedih. Warna beda lagi. Kan dari dirinci itu yang lazimnya fa'ila. Kalau warna beda lagi. Warna dia berwazan isim fa'ilnya adalah af'al. Hamiro ahmar, orang yang merah. Sopiro asfar. Bayyido abyad. Zariqo azraq. Itu isim fa'ilnya af'al. Haus lapar. Bukan di atas wazan fa'il, bukan juga fa'il, bukan juga af'al, tapi malah fa'lan. Syabi'a, syaba'an. Anda paham kan? Itu kan dirinci. Dirinci. Di Miftah sudah saya kasih. Makanya beliau di sini tidak tercela ketika beliau bilang al-ghalib. Kebanyakan. Karena yang keluar dari kebanyakan sedikit, dihitung. Warna, cacat. Ya, warna cacat sama. Warna sama cacat ini satu wazan isim fa'ilnya. Kenyang, haus. Itu terisi atau kosong.
bahagia, sedih. Itu kan dirinci. Ya, dirinci yang lazim. Kemudian kalau faula, semua lazim, tidak perlu dirinci. Semua lazim, tidak perlu dirinci. Memang tidak ada isim fa'ilnya faula fa'il. Tidak ada isim fa'ilnya faula fa'il. Kalau antum dapat, itu wazannya lain. Berarti wazan fi'il madinya beda. Misalnya antum dapat gini, soleh. Solihun. Apa wazan fi'il madinya? Kan soluha. Soluha. Kalau soluha enggak soleh. Karena fa'ula. Terus kenapa dibilang soleh? Itu dari kata solaha. Kan dia bisa didoma dan bisa difathah. Soluha, solaha. Ida solaha, ida soluha. Kalau dari solaha, soleh. Kalau dari soluha, tidak soleh. Apa berarti? Apa? Soleh. Ya, ada solih. Ada paham kan? Ada solahun. Solahun. Karena isim fa'ilnya bukan solahun. Isim masdarnya. Masdarnya adalah solahah. Berarti kalau antum dapat solahun. Hasanun. Hasunah hasanun. Soluha solahun. Ada paham ini? Itu isim fa'il. Itu isim fa'il. Jelas dulu ini? Maka yang belum bilang, ini isyarat yang sangat bagus sekali. Fil ghalib. Kebanyakannya ala wazni fa'il. Di atas wazan apa? Fa'il. Nasir, warid, madin, rodin, wafin, tawin. Kalau jawab tinggal diubah ainnya menjadi hamzah, qail, ba'i. Itu semuanya. Soma, soim, rom, apa lagi? Nama, naim, soro, soirun, saro, sairun. Semua diganti. Semua diganti. Ainnya menjadi hamzah. Menjadi hamzah. Selesai. Kemudian kata beliau, wa min ghairi tsulasi. Dan dari selain tsulasi, ala waznil mudhari, maka di atas wazan fi'il mudhari. Itu kan dari selain tsulasi paling mudah. Di atas wazan fi'il mudhari, bi ibdali awwalihi miman matmumatan, dengan mengganti huruf pertamanya, yaitu huruf mudhara'ah, dengan mim yang di dhammah, ma'akasri maqabla akhirih, bersamaan dengan di kasroh apa yang sebelum akhirnya. Selesai cerita itu. Untuk semua selain 3, maka pasti ada mim yang di dhammah di awal, sebelum akhir di kasroh. Seperti nah, mukrim, mu'adzim, mustadi'in, mustadi'iyun. Semua itu. Asalnya mustadi'iyun. Selesai isim fa'il. Isim fa'il. Kemudian kata beliau, waqad tuhawwal. Kadang diubah. Kadang diubah. Sigatu fa'il ilanah. Kepada bentuk fa'il, isim fa'il kepada contoh. Fa'al, mif'al, fa'ul, fa'il, fa'il. Kadang diubah di sini, ke sini. Seperti contoh, syarraf, minhar, goyur, sami, hadir. Apa tujuannya? Li'ifadatil kasro, memberikan faedah banyak, sering dilakukan. Jadi misalnya dorib, yang memukul. Tapi kalau sudah tukang, contoh, sudah tukang pukul. Ya, antum pilih ini 5 wazan. Darrab, midrab, dorub, dorib, dorib. Itu sudah tukang itu. Paham tak? Iya. Paham Ramadan? Nama, misalnya Ramadan, nama. Apa nama? Naim itu isim fa'il. Nawin, kan begitu. Kalau tukang tidur, tuti. Nawam, minwam, ya, nabum, nabim, anu amin, tukang minum, syarraf, misraf, syarub,
Syarif. Nah, nama-nama Allah karena Ghafur. Itu bukan sekedar biasa. Sami. Nama-nama Allah. Walaupun ada yang berkata, nama Allah biar tidak dikasih siag mubalaghah, tetap maknanya mubalaghah. Tapi itu namanya pola. Kita pahami dalam bahasa Arab. Jadi kita bisa pahami nama Allah itu lebih dari biasa dengan wazan juga. Sami, maha mendengar. Bukan sekedar mendengar. Anda paham kan? Ghafur, maha mengampuni. Itu dari wazan. Itu namanya isim fa'il yang diubah bentuknya ke siagul mubalaghah. Namanya waktu sama siagul mubalaghah dinamakan dengan siag, pola-pola, wazan-wazan al-mubalaghah yang menunjukkan makna lebih dari asal. Paham kan? Berarti kita sini langsung dua. Yang kita pelajari sekarang langsung dua. Isim fa'il. Dari isim fa'il dipecahkan siagul mubalaghah. Dari isim fa'il dibuat siagul mubalaghah. Paham ini? Selesai. Untuk pecahan pertama. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Siapa bilang? Nah, itu susunan orang ulama bahasa Arab yang buat. Susunan pertama fa'il madi, kedua fi'il mudhari. Orang-orang Arab ngomong enggak ada susunan. Untuk memudahkan pecahan kata, susunan pertama fi'il madi, susunan kedua fi'il mudhari, ketiga masdar, keempat isim fa'il. Makanya kalau dipelajari satu-satu. Itu susunan dalam pecahan. Makanya hujahnya orang Kufa kan begitu. Karena kalau isim, kenapa fi'il madhi aslinya? Pertama dalam tasrif. Tinggal yang meletakkan tasrif siapa? Kan kamu begitu. Paham kan? Makanya jangan tasrif yang dilihat, tapi makna. Orang Basra bilang begitu. Yang mengandung satu arti, asal. Yang mengandung dua arti, pecahan. Darb, pukulan. Darba, telah memukul, dua. Yadribu, sedang memukul. Akan memukul, dua, pecahan. Dorib, orang yang memukul, pecahan. Madru, orang yang dipukul. Dah? Idrib, pecahan. Latadrib, pecahan. Madrobun, tempat memukul. Madrobun, waktu memukul. Midrobun, alat memukul. Duriba, yang telah dipukul. Dua semua artinya. Jadi orang Basra lihat ke makna, bukan ke susunan. Sekarang apakah hamzah tambahan di sini? Ya? Jadi qailun. Pertanyaan Rizky, kenapa tidak diubah saja di wazan menjadi hamzah juga? Seperti akroma, af'ala. Antum tahu kan paham maksudnya Rizky kan? Kan akroma apa wazannya? Af'ala. Kenapa kita tambahkan hamzah? Kan begitu kan? Karena hamzah kan termasuk huruf sa'altumuniha. Iya kan? Masuk di huruf itu hamzah. Tapi sekarang qailun, kenapa kita tidak tambahkan di wazan? Ya pertanyaannya, apakah hamzahnya tambahan? Jawabannya apa? Hamzah bukan tambahan. Itu kan asli yang diubah. Nah. Bisa. Yang penting bisa menerima tafawud. Yang penting bisa menerima tingkatan, perbedaan.
Kan ada yang biasa, ada yang lebih. Ada yang tidak bisa. Misalnya mata. Nggak bisa kita ubah ke siang mubalaghah mata. Karena ada lebih mati. Karena mati itu apapun yang terjadi, keluar ruhnya. Paham nggak? Jadi harus menerima tafawud, perbedaan. Dia bisa berbeda dengan yang lain. Bisa. Ini wazannya. Tapi paling sedikit Pak. Ini kan urutan sesuai dengan yang terbanyak. Kemudian yang tersedikit. Master ini ditentukan bentuknya dari fiilnya. Misalnya kalau fa'ala lazim, kemudian umulan saja. Kemudian kalau muta'addi fa'lan. Kan ini mengatakan bahwasanya Enggak. Masdar bisa ditahu lazim atau muta'addi. Dar pukulan. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Makanya dibahas adalah apa ciri fi'il muta'addi? Kita tidak pernah bilang cirinya adalah ada madinya. Tapi ciri fi'il muta'addi adalah dilakukan oleh salah satu anggota badan. Dan bisa bersambung dengan dhamir hu. Nah, iya kan? Nah, orang bilang. Pokoknya, antum mau pendapat Kufa? Sudah. Ya otomatis toh. Kan tidak ada dhamir ha. Paham kan? Tapi dilakukan oleh salah satu anggota badan kan sudah. Atau ada dhamir ha. Antum tidak tahu artinya. Ya sudah muta'addi kan? Kalau antum tahu makna, kan itu kan arti makna sama lafaz. Paham kan? Lafaz yang bisa pernah antum dapat. Ini bersambung dengan dhamir ha. Paham kan? Muta'addi. Atau antum tahu maknanya. Oh, maknanya dilakukan oleh salah satu anggota badan. Misalnya fi'il itu terkait dengan panca indera. Mendengar, melihat, mencium. Oh, semua fi'il panca indera pasti muta'addi. Pasti itu. Kenapa? Namanya panca indera berarti satu-satu. Tanda? Itu kalau antum tahu artinya. Kalau dalam kalimat kan tahu lafaz. Tetap lazim. Karena dia tidak bersambung langsung dengan ha. Sudah Rizky? Aman nih? Sebetulnya masih ada lagi. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.